Bisa, dokter. Halo? Dokter. Kalau enggak, bisa ya? Oke. Jadi nanti adik-adik sebetulnya kan IPM intoksikasi itu kan 200 menit. Nah, 100 menitnya kita akan berikan secara knowledge dulu di sini, kemudian nanti 100 menit akan praktek secara ruling di bulan Desember, begitu ya. Nah, sekarang saya akan memberi materi dulu terkait dengan intoksikasi. Jadi, intoksikasi itu adalah keracunan ya. Jadi keracunan apapun. Jadi bisa keracunan itu kan macam-macam ya. Bisa dari keracunan makanan, keracunan gas, keracunan basa, baik basa kuat maupun basa lemah. Nah, yang namanya keracunan maka tindakan yang akan kita lakukan itu adalah dekontaminasi. Dekontaminasi gastrointestinal. Supaya apa? Supaya efek toksik racun itu bisa dikurangi, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya melakukan dekontaminasi gastrointestinal? Ada banyak cara. Nah, ini banyak cara ini juga dipilih tergantung case dari pasien yang adik-adik temukan gitu. Jadi misalnya di sini yang pertama adalah induksi mutah. Jadi induksi mutah itu berarti kita melakukan pasiennya itu dipaksa supaya dia bisa memuntahkan barang yang tertelan atau barang yang menjadi sebab dia keracunan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan stimulasi mekanis pada faring dengan menyentuh pangkal tenggorokan dengan jari atau ujung sendok. Adik-adik kan biasa tuh, kalau ini kan ada refleks faktor ya. Kalau kamu masukkan jari itu ke pangkal tenggorok, itu kan mesti refleksnya kan akan muntah gitu kan. Nah, kerugiannya apa kalau kita menggunakan induksi mutah? Satu, bisa gagal, tidak komplit, maksudnya yang dimuntahkan mungkin hanya seperempatnya dari satu per 100% yang dia minum, misalnya begitu. Kemudian traumatik, karena apa? Karena kan disogok-sogok ya, Dek ya. Jadi kan itu kan orang mau masukkan jari secara sadar itu kan ya kitanya ya takut juga kan, jadi membuat trauma. Kemudian dapat menimbulkan refleks vagal dengan akibat henti jantung ya. Jadi kalau ada, karena kan di sini tuh nefrus vagus sampai ke jantung ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan induksi muta ini, komplikasi terburuknya adalah bisa mengakibatkan refleks vagal sehingga terjadinya henti jantung. Nah, kemudian induksi dengan obat perangsang muntah. Kalau tadi kan mekanik ya pakai jari. Bisa juga dengan induksi dengan obat perangsang muntah. Apa itu? Pakainya adalah sirup IPK. Sirup IPK ini diberikan dalam 30 menit setelah menelan racun. Jadi kalau misalnya orang datang dengan keluhan habis percobaan bunuh diri minum racun serangga misalnya seperti itu ya. Nah, diberikan kalau dewasa 30 mili, kalau anak-anak 1 sampai 12 tahun itu 15 mili. Kalau adik-adik sering melihat tayangan TV itu kan banyak tuh, ada orang tua laki-laki perempuan terbibit hutang, akhirnya baik dia dan suami istri ini meminum racun, terus anak-anaknya susunya malah dikasih racun. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau masih awal ditemukannya 30 menit itu dan orangnya sadar, pasiennya sadar, itu kita bisa melakukan induksi mutah ya. Jadi ada syarat bagaimana kita boleh melakukan induksi mutah jika satu, pasien tidak sadar atau sangat mengantuk ya. Kemudian pasien kejang, kemudian tertelan lebih dari 2 jam, keracunan asam atau basa kuat itu nggak boleh. Karena apa? Satu, kalau pasiennya nggak sadar, refleks muntahnya itu nggak keluar, malah takutnya terjadi aspirasi ke sistem pernafasan. Atau pasien kejang itu kan dia kaku ya, spasmal di otot-ototnya. Sehingga kalau kamu kasih air atau kamu kasih obat, itu refleks untuk menelannya itu nggak bagus dan bisa terjadi juga masuk ke saluran pernafasan, malah jadi pneumonia kan gitu. Kemudian tertelan lebih dari 2 jam. Jadi kalau minum racunnya udah lebih dari 2 jam, kita nggak bisa pakai induksi muntah. Karena apa ya, sudah menyebar kemana-mana, apa sih mesti muntah kayak gitu kan.
Kemudian keracunan asam basa kuat juga nggak boleh, karena apa? Semakin kamu sogok, berarti kan asam atau basa kuat yang tadi sudah melewati apa namanya tenggorokan, lambung gitu, malah kamu apa namanya induksi muntah kan dia kalau muntah kan melewati tenggorokan, melewati lambung itu malah jadi korosif lagi, semakin merusak organnya, gitu ya. Kemudian natrium hidroksida atau pembersih saluran pipa yang kalau kita bersihin apa itu namanya kamar mandi, atau kalium hidroksida pembuatan sabun kayak misalnya sabun cair gitu, atau amonium hidroksida pelarut desinfektan kayak misalnya punyanya Bipol gitu-gitu ya, itu juga termasuk asam apa basa kuat yang kita tidak boleh dengan direfleks muntah ya. Kemudian selain itu juga zat hidrokarbon. Zat hidrokarbon itu nggak boleh zat hidrokarbon itu misalnya kayak apa? Seperti gas LPG, pelarut bahan bakar atau bensin. Karena ada saja ya orang kalau mau bunuh diri minum bensin kayak minum apa namanya minyak tanah kayak apa-apa gitu itu nggak boleh kalau kita refleks muntah itu nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah keracunan bahan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, henti nafas, dan mendadak atau kejang. Jadi itu nggak boleh dilakukan apa namanya refleks untuk muntah, itu nggak boleh. Nah, komplikasinya apa sih kalau kita melakukan refleks muntah? Satu, bisa terjadi pneumonia inhalasi, sindrom malarius, dan pemberian sirup IPK itu dapat menyebabkan muntah yang berkelanjutan. Jadi kita kan butuhnya muntah untuk mengeluarkan racunnya, tapi dia bisa berkelanjutan muntah terus. Muntahnya bahkan bisa sehari itu lebih dari 6 kali, sehingga mengakibatkan pasien ini bisa diare, pingsan, iritabilitas, diuresis, sampai hipertensi, gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua supaya kita itu bisa melakukan dekontaminasi adalah yang kedua adalah pengenceran. Namanya aja pengenceran, berarti dari yang kental kemudian dibikin encer. Harapannya apa? Kalau kental apa namanya istilah itu racunnya itu kan merusak ya. Kalau kita encerkan, kita tambahin susu begitu, maka daya rusaknya lebih sedikit. Itu logikanya seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu pengenceran ini ada kontraindikasinya gitu ya. Nah, caranya bagaimana kalau misalnya pengenceran? Kalau pengenceran biasanya saya di IGD itu pakainya susu. Susu 250 mili atau kalau anak-anak tuh 15 mili per kilogram berat badan ya. Katakanlah kita yang dewasa nih yang percobaan bunuh diri itu kasih 250 mili. Boleh susu UHT itu kan ada tuh yang 250 mili itu kan yang ultra itu ada 250 mili. Nah, itu syaratnya satu ya, pasiennya sadar ya. Pasiennya nggak sadar kan pasiennya nggak bisa minum gitu. Jadi untuk yang pengenceran ini pasiennya sadar dan bisa minum gitu. Kontraindikasinya apa? Satu, pada penelanan asam pekat atau bahan korosif. Jadi kalau misalnya asam apa sulfat itu nggak boleh kamu pakai pengenceran. Kenapa? Lah wong mbok encer sama aja nanti malah ngorosif kemana-mana. Yang tadinya dia sedikit korosif hanya mungkin di apa namanya di basalnya gaster, kamu tambahin pengenceran 250 mili susu malah jadi seluruh lambungnya kan malah jadi korosif, namanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan penurunan kesadaran. Sekali lagi, pasien dengan penurunan kesadaran bahaya kalau kita masukkan minuman, makanan, bisa tersedak masuknya ke saluran pernafasan. Kemudian pasien yang tidak dapat menelan gangguan pernafasan, kemudian pasien yang tidak dapat menelan gangguan pernafasan, loh, jadi kok ditambah-tambahin sama nyeri abdomen, ya. Kemudian cara yang ketiga, kalau misalnya kita mau melakukan dekontaminasi adalah yang ketiga adalah bilas lambung. Kalau tadi apa itu namanya apa istilahnya mau sih pengenceran itu kan langsung diminum, pasiennya nggak pakai NGT. Tapi kalau bilas lambung ini pasiennya pakai NGT. Jadi prinsip bilas lambung tuh gini, kita masukkan cairan, kita tunggu di sana, kemudian kita sedot lagi. Kemudian kita masukkan cairan, kita tunggu, kita sedot lagi. Sampai cairannya itu sudah putih bersih gitu ya. Jadi NGT itu kita masukkan cairan sampai ke lambung, kemudian diambil cairannya, masukkan cairan lagi, diambil cairan sampai lambungnya itu bersih. Ya.
Indikasinya pada apa? Satu, pasien tidak dapat menelan oleh karena berbagai sebab. Ya, jadi kalau pasiennya nggak bisa nelen, ya kita nggak bisa pakai yang cara yang kedua tadi. Salah satu caranya bisa pakai ini, bilas lambung. Yang kedua, ada perdarahan saluran cerna bagian atas untuk bilas lambung. Kemudian keracunan makanan, obat, dan zat kimia untuk bilas lambung. Ya. Jadi keracunan makanan, jadi misalnya kamu habis makan tongkol terus tiba-tiba keracunan, nah itu kamu bisa pakai bilas lambung, ya. Kemudian pasien ileus obstruktif, paralitikus dan pankreatitis akut untuk dekompresi atau menyalurkan saluran lambung keluar, ya. Kemudian kontraindikasinya apa? Satu, pasien nggak kooperatif karena gini, kita itu kalau dimasang NGT itu sangat tidak nyaman, sehingga pasiennya itu kadang nggak mau gitu. Jadi kalau pasiennya nggak mau ya wes nggak bisa karena NGT itu harus kooperatif gitu. Kemudian yang kedua adalah abnormalitas craniofacialis. Jadi kalau misalnya basis kranii kita, craniofacialisnya tidak apa namanya ada kelainan, maka kalau dimasukkan NGT kita takutnya malah menembus otak. Yang ketiga, cedera kepala curiga fraktur basis kranii, ya sama aja. Jadi kalau fraktur basis kranii kan itu letaknya kan ini ya di apa namanya betul-betul di belakangnya si hidung. Begitu kita masukkan NGT, di sini ada fraktur, apa itu namanya selangnya nggak masuk ke nasogastrik tube, malah selangnya masuk ke otak. Itu bisa terjadi ya. Kemudian pasien baru saja operasi hidung, rinoplasti juga nggak bisa. Bahan dan alatnya, yang pertama adalah selang nasogastrik dan jeli. Ini gampang ya. Saya adik-adik udah pernah melakukan pemasangan NGT belum sebelumnya? Sebentar ya, Dek. Oke. Kemudian jadi nanti adik-adik pasiennya kalau kita mau melakukan apa namanya bilas lambung itu pasiennya dalam posisi telentang atau miring ke kiri gitu ya, miring ke kiri atau miring ke kanan tergantung enaknya mana pasiennya. Kemudian kepalanya itu sedikit ditekuk ke depan, jadi agak diginikan. Oke. Kemudian selang dimasukkan ke hidung setelah ujung dioles. Jadi selang NGT-nya itu dikasih jeli dulu supaya licin ya. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Nah,
ketika masukkan ke hidung itu biasanya ada tahanan, pasiennya disuruh menelan. Menelan Bu, supaya apa? NGT-nya itu bisa masuk sampai ke gaster. Setelah mencapai ke lambung, biasanya pada tanda 3 strip hitam, yaitu kira-kira 50 cm dari lambung, itu dimasukkan udara melalui selang. Hati-hati, ini menimbulkan suara yang bias. Jadi misalnya udah masuk nih, kemudian kamu kasih squid yang isinya udara, kamu sambil auskultasi. Nanti kan bunyinya kerotung-kerotung gitu. Nah, kemudian setelah itu eh, kalau misalnya kamu merasa bahwa di situ kan ketika kamu kasih udara itu kan nanti bunyi tutuk 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 karena apa? Karena udara ketemu sama cairan. Nah, kemudian kita lakukan bilas lambung dilakukan 1-4 jam pertama dengan teknik yang baik. Jadi kalau pasiennya itu dibawa misalnya keracunan makan tongkol, kemudian makan tongkolnya kapan 5 jam yang lalu, yowes gak iso di NGT gitu ya, Dek ya. Kemudian makan tongkolnya baru 1 jam yang lalu, nah itu baru bisa dilakukan bilas lambung. Tapi kalau udah lebih dari 4 jam nggak bisa ya. Tindakan ini hanya boleh dilakukan di rumah sakit oleh staf yang berpengalaman dan pasien yang kooperatif. Kalau nggak kooperatif, malah airnya nanti keblebok masuk ke pernafasan. Ya. Kontraindikasinya apa? 1, RW-nya tidak baik. Misalnya pada pasien berisiko aspirasi, pasien berisiko perdarahan atau perforasi gaster, atau hilangnya refleks protektif jalan nafas, atau setelah menelan bahan korosif dan setelah menelan hidrokarbon. Jadi kalau misalnya habis menelan basa kuat atau asam kuat atau gas LPG atau bensin itu kontraindikasi dilakukan bilas lambung. Ya, jadi kalau basa kuat, asam kuat sama hidrokarbon diapakan? Kita hanya memberikan sesuai dengan keluhannya. Karena apa? Ya wes, keracunan wes kadung masuk ke dalam. Kita jangan lakukan apapun yang bisa menambah bahan korosif itu merusak seluruh tubuh. Sehingga ini udah nggak dilakukan apa-apa kecuali misalnya pasiennya mual, kita kasih obat mual, bisa kasih domperidon. Pasiennya misalnya merasa apa, jadi pengobatannya sesuai dengan gejalanya. Karena apa pada prinsipnya udah kadung masuk itu nggak bisa diapa-apain. Kalau kamu encerkan malah jadi kemana-mana, kalau kamu pasang NGT juga sama malah jadi kemana-mana gitu ya. Kemudian ini udah ya. Nah, pada saat kamu melakukan bilas lambung itu pasien itu diaspirasi. Jadi dikasih cairan 200 sampai 300 mili lewat spet. Kemudian untuk umbah lambung sampai bersih. Jadi dimasukkan 200 sampai 300, kemudian disedot lagi, keluarkan, masukkan lagi, keluarkan lagi sampai apa? Sampai cairan yang keluar dari lambung itu warnanya sudah jernih. Jadi sudah nggak ada minyak-minyaknya. Saya pernah melakukan bilas lambung seperti ini. Pas di spek gitu kan, pas diaspirasi isinya minyak-minyak gitu. Itu dikawal sampai dia benar-benar putih jernih. Kemudian komplikasinya apa sih kalau kita melakukan bilas lambung? 1, bisa terjadi spasme laring. Spasme laring kan ya wes, laring spasme ya wes nggak bisa apa-apa toh. Kemudian regurgitasi isi lambung, jadi muntah semuanya. Atau lesi pada esofagus dan lambung. Atau bisa terjadi pneumotoraks, kemudian irama jantung ektopik, elevasi ST, hipernatremi, intoksikasi air, hipotermi, perdarahan konjungtiva, itu komplikasinya ya. Kemudian selanjutnya dekontaminasi apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang selanjutnya adalah penggunaan arang aktif dosis tunggal. Mungkin ada yang pernah dengar norit ya. Nah, norit ini kapan sih digunakan dan pada keracunan seperti apa gitu ya. Jadi norit ini di hampir semua keracunan obat dan toksik kecuali keracunan bahan-bahan yang tertera dalam tabel 1. Tabel 1 itu tadi yang barang basa kuat, basa lemah, kemudian ada LPG dan bensin dan sebagainya, itu boleh diberikan norit. Nah, pemberian norit atau orang aktif ini setelah bilas lambung. Jadi setelah lambungnya dibilas, setelah bilas lambung kemudian udah jernih lambungnya, baru boleh diberikan norit. Noritnya ini berapa?
25 sampai 10 gram, dewasa atau remaja 100 gram ya harusnya. Kemudian kalau anak-anak itu 25 sampai 50 gram. Kemudian kalau anak-anak kurang dari 1 tahun 1 gram per kilogram berat badan. Oke. Nah, Norit ini isinya tuh kan tabletnya kecil-kecil itu. Anda bisa minum 5 sampai 7 tablet sekali minum. Dosis maksimum 20 tablet sehari. Gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dicampur rata dengan perbandingan 30 gram arang aktif dengan 200 mili air sehingga seperti sop kental. Dapat dicampur dengan sorbitol atau katartik salin. Jadi kamu siapkan minum 240 mili ditambah 30 gram garang aktif, kamu encerkan, itu udah kayak sop hitam banget. Norit kan hitam ya. Kemudian baru diminum. Kemudian kontraindikasinya apa? Yang pertama adalah ileus atau ileus obstruktif. Kemudian setelah menelan bahan korosif yang tadi asam basa kuat. Kemudian setelah menelan hidrokarbon tadi seperti bensin. Kemudian apabila akan dilakukan pemeriksaan endoskopi karena dapat menghalangi pandangan, itu juga nggak boleh. Kemudian komplikasi, apa sih komplikasinya? Yang pertama adalah muntah setelah pemberian yang cepat, konstipasi, diare lambung, disentri lambung, efek katartik jika diberi bersamaan, sama aspirasi arang aktif ya. Nah, kalau katartik ini itu biasanya tuh pada pasien-pasien yang BAB-nya nggak lancar atau konstipasi, tapi sekarang banyak digunakan, jadi nggak usah dibahas aja. Sekarang kita langsung ke irigasi usus. Kalau tadi di NGT itu kan masukkan 200 sampai 400 cc air, kemudian tunggu sebentar, baru kita spool lagi, kita sedot lagi, kita masukkan 200 air, kita tunggu, kita sedot lagi sampai jernih. Itu kalau pasang NGT. Sekarang kalau irigasi usus itu bagaimana? Bedanya kalau tadi NGT itu kan cuman apa namanya masukkan 100 200 kemudian dikeluarkan 120 100. Kalau irigasi itu sudah benar pasang NGT, tetapi NGT-nya itu tuh disambungkan ke feeding hang. Feeding hang ini isinya ya seperti cairan untuk apa istilahnya ya, mendekontaminasi, tapi dia nggak langsung serta-merta langsung di bawah surface nggak, tapi perlahan. Kemudian kerugiannya itu dia membutuhkan waktu yang lama dan pasien memerlukan pesawat serta perawatan serta pengawasan di rumah sakit. Kemudian kalau kontraindikasinya adalah gangguan jalan nafas, sustenan ya, depresi, sistem saraf pusat, kardiovaskuler, tidak stabil, dan terdapat kelainan psikologis usus. Kemudian yang keempat tadi adalah peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan ya sama, pipa nasogastric 11, feeding bags, dan IV pole. Nah, pipa nasogastric nanti bisa disesuaikan dengan jari pasien. Nah, ini adalah carian nafas PEG. Ini tuh apa? Ini adalah Polyclean. Nah, Polyclean ini caranya adalah masukkan pipa nasogastric, sambungkan dengan feeding bag, posisi pasien duduk. PEG akan mengalir secara gravitasi 500, 1000, 2000 per jam sampai cairan kentalnya itu keluar jernih. Jadi kalau tadi NGT kan dimasukkan keluarkan langsung, kalau ini enggak, santai, dimasukkan, dikontrol sampai pokoknya selama 24 jam harus habis itu. Nah, kalau endoskopi kan hanya pakai kamera kemudian melihat keadaan yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini ada skenario, nanti adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Cukup jelas. Hilwa, jelas Hilwa? Insya Allah sudah jelas, dokter. Sudah jelas ya, nanti akan diperdalam di scaling. Yang perlu diperhatikan adalah satu, kita tuh melihat dulu pasiennya ini bisa nggak, sadar nggak? Oh, nek sadar berarti
ada kemungkinan nih bisa dilakukan refleks muntah atau bisa juga dikasih diencerkan. Tapi kamu lihat lagi, oh lah pasiennya nenggak apa nih Stoklin ini loh yang buat kamar mandi loh kan berarti nggak bisa nih, atau wipol ya berarti nggak bisa karena itu dia bahan korosif. Kalau bahan korosif kita nggak bisa lakukan apapun kecuali kita memberikan obat sesuai gejala. Udah itu aja, tapi nggak ada upaya untuk mengurangi atau mendekontaminasi mobil apa itu namanya diri pasien yang kena. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi deh? Cukup? Oke, Permisi, kalau dokter. sudah, ya sudah. Tadi saya masih apa yang untuk irigasi khususnya, dokter? Ya gimana dia? Masih bingung urutannya tadi salah. Ini apa? Setelah Masih apa bingung dia? urutannya. Masih bingung urutannya, dokter, tadi setelah dipasang pip. Kita ngikutin dari ini aja ya, ngikutin apa? Nah, ini checklist. Oke. Pertama, adik-adik membaca biasa toh. Assalamualaikum, Bu, ini saya akan melakukan pemasangan NGT untuk melakukan apa misalnya kamu mau bilas lambung atau kamu mau apa namanya SPED 5 atau 10 cc, kemudian jelly, dan SPED 50 cc, dan stetoskop. Pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu, lakukan proteksi diri, kita ukur NGT-nya, ya, NGT-nya diukur. Misalnya dari hidung, kemudian ke telinga, kemudian sampai ke proses sipoideus. Kelihatan nggak? Nah, dari situ kemudian kamu tandai. Setelah ditandai, ujung dari NGT-nya diberi apa namanya pelumas atau jelly. Setelah itu baru dimasukkan. Pasiennya disuruh duduk agak sedikit mendengkuk gini, kemudian dimasukkan. Pasiennya setelah dimasukkan sambil suruh menelan supaya apa? Supaya tidak ada tahanan. Setelah masuk sampai batas yang tadi kita tentukan itu tadi, nah kemudian stop. Kemudian kita ambil SPED 5 cc-nya tadi untuk ngecek apakah, terus kita pakai stetoskop, kemudian kita cek di lambungnya. Bunyinya seperti apa? Misalnya bunyinya berarti kok udara yang kita masukkan itu bertemu sama cairan yang ada di lambung. Oke, sekarang misalnya kita akan melakukan cuci lambung. Maka kita pakai SPED 50 cc, kita ambil air, jadi ngambil air aqua bides, masukkan ke NGT, masukkan set, tunggu, kemudian diambil lagi sampai warna dari cairan yang ada di lambung itu jernih. Gitu. Oke, begitu. Dia ada pertanyaan, ada yang tidak paham dia? Halo? Sampun, dokter. Oke. Kalau sudah, kita bisa tutup aja skill pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.